Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi pada kita dalam podcast MTSN 10 Banyuwangi, podcast yang membahas tentang dunia pendidikan dan dunia keagamaan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah keutamaan zakat dan hikmah zakat. Kemudian pada hari ini juga perkenalkan nama saya Sidney Mubarak sebagai host dan Ustadz Idham Khalid sebagai pemateri. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya masih kuat ya? Alhamdulillah masih lancar. Dad, saya mau tanya tentang zakat ya. Zakat itu gunanya apa? Gunanya atau fungsinya zakat, kita mengeluarkan zakat itu apa? Sebelumnya Ya. saya ingin memberikan sedikit paparan, nanti kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sidney ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat podcast MTSN 10 Banyuwangi yang dimuliakan Allah, kembali bertemu dengan saya di pertemuan kedua ini, Pak Sidney. Ya. Kali ini dengan tema keutamaan dan hikmah zakat fitrah. Zakat itu ada dua, sahabat podcast ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, kali ini kita fokusnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Jadi kalau zakat mal itu bebas ya, bebas, tidak terkhusus di bulan Ramadan, tapi dipatok dengan haul dan nisab namanya. Jadi ketika seorang sudah memenuhi haul dan nisabnya, maka di saat itulah kewajiban zakat mal itu muncul. Nah, itu untuk zakat mal. Adapun zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap insan, semua manusia. Wajib ya. Sepanjang pada hari itu ya, pada saat bulan Ramadan ya, dikeluarkan di bulan Ramadan itu, dia memiliki sesuatu yang bisa dizakatkan. Ya. Besarannya kan, ya, apa yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Ya. Makanan pokok di sebuah daerah. Nah, kalau kita di Indonesia ini makanan pokoknya kan beras, maka yang dikeluarkan ya beras. Nah, sesuai instruksi Basnas sebagai amil zakat yang ada di Indonesia itu besarannya adalah 2,7 kg. Ya. Mulai dari yang kecil sampai tua. Siapa saja yang kena, semuanya. Yang bertemu dengan bulan Ramadan. Misalnya. Ini Muslim, Ustaz? Iya, kalau non-muslim yang non-muslim enggak ya? Yang muslim. Ya. Yang muslim. Jadi ketika bertemu dengan bulan Ramadan, misalnya seseorang dilahirkan di bulan Ramadan terakhir misalnya, tanggal terakhir tapi tanggal 30 Ramadan, kemudian asar sore hari. Kan masih bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, dia berkewajiban untuk zakat fitrah. Siapa yang berkewajiban? Ya tentu orang tuanya, penanggung jawab hidupnya itu. Ya. Begitu juga sebaliknya, orang yang meninggal pada tanggal 30 Ramadan misalnya, sore, ya, dia bertemu dengan bulan Ramadan hanya ya, katakan meninggalnya tanggal 30 sore. Nah, dia kan masih bertemu dengan bulan Ramadan, itu sudah bisa dizakatkan. Dizakati, ya, wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu kewajiban zakat dan ya. Kemudian siapa saja penerimanya? Ya, penerima zakat itu adalah ya 8 asnaf itu, 8 golongan itu.
Di antaranya Ya, fakir, miskin, ya, amil. Janda. Ya kalau memang janda itu masuk kategori fakir miskin. Jadi walaupun single dan apa enggak ya? Iya enggak. Patokannya bukan jandanya, tapi bukan jandanya berarti. Status fakirnya atau miskinnya, ya, amil, gorim, ya, duda. Kalau duda termasuk ya? Enggak. Bukan duda jandanya, tapi apa namanya itu? 8 asnafnya ini, 8 golongan ini. Jadi janda, duda itu tidak masuk dari 8 golongan. Yang masuk itu fakir, miskin. Nah, ketika ada janda fakir, tapi kalau jandanya kaya, ya kalau janda kaya ya dinikahi aja. Iya. Itu ya Pak Jiti ya. Kemudian sesuai dengan tema misalnya. Tadi apa saja sih hikmahnya? Hikmah zakat itu yang pertama adalah untuk menyucikan jiwa. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah zakat, khudh amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum, ya, untuk menyucikan wa tuzakkihim biha, dan untuk membersihkan jiwanya. Jadi zakat ini untuk menyucikan dan membersihkan jiwanya. Logikanya begini Pak Jitni, ketika kita makan, ya, itu tidak semuanya untuk tubuh kita, tapi sebagian harus kita buang. Pagi-pagi Pak Jitni masuk kamar mandi kan membuang sebagian itu. Tidak semuanya harus masuk tubuh kita. Nah, kalau sampean mentang-mentang, ini tadi malam saya sudah makan sate gulai ini, eman-eman ini, tidak saya buang ini. Tidak menjadikan sehat tubuh kita, tapi menjadikan penyakit. Begitu juga dengan harta-harta kita. Harta-harta yang kita dapatkan itu sebagian bukan milik kita, harus kita buang. Sebagaimana kegiatan aktivitas pagi kita ya di kamar mandi, harus kita buang. Kemana buangnya? Ya ke 8 golongan tadi. Ya. Yang kedua, zakat itu adalah untuk memperoleh keberkahan harta. Jadi orang yang bisa atau menunaikan zakatnya, hartanya itu akan memperoleh keberkahan. Apa sih berkah itu? Berkah itu menambah kebaikan. Jadi harta di tangan orang yang mendapatkan berkah dengan harta yang tidak mendapatkan berkah, beda rasanya. Beda rasanya. Bedanya apa tadi? Ya bedanya ada kan orang yang kaya tapi hidupnya tidak tenang. Ya seakan, contohnya ada juga yang gajinya sudah penuh tapi kok habis ini, gak jelas ini, tidak jelas, tidak terasa. Hidupnya masih, bahasanya wong Jawa itu gerangsangan masih itu ya. Itu berarti ada evaluasi, ada sesuatu yang kurang berkah di harta kita, Pak Jitni ya. Yang ketiga, gara-gara pekerjaannya tadi tuh ya mungkin itu ya. Yang ketiga bisa sebagai untuk ya sebagai ungkapan syukur ya, kita sebagai yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, maka perlu adanya ungkapan syukur melalui zakat ya. Baik itu mau zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian Pak Jitni, yang terkait dengan ibadah puasa kita juga, ternyata zakat fitrah ini bisa untuk menyempurnakan puasa kita. Ya. Sebagaimana sebuah hadis, syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yarfa ilallah illa bi zakatil fitri. Ya. Bulan Ramadan, puasa Ramadan itu akan menggantung Pak Jitni. Ya. Menggantung bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Ya, wala yarfa ilallah, tidak bisa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandek Pak Jitni, berhenti. Nah,
siapa yang bisa meneruskan itu adalah illa bi zakatil fitri. Kecuali dengan zakat fitrah. Dengan zakat fitrah itulah puasa kita akan menjadi sempurna, ya. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan kita puasa masih ya Betul. masih ada Rasanya orang. rasa ini, ya. Iri dengki rasanya orang. Maka dengan zakat fitrah inilah puasa kita bisa sempurna dan mencapai ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Zidni. Ya. Sekarang mau tanya Dat. Ya. Tentang zakat ya Dat. Banyak orang yang sudah zakat. Kemudian orang tersebut hampir dikatakan mampulah ya, baik segi ekonomi, dohir dan batin dan sebagainya dengan persyaratan yang harus dikeluarkan seorang itu untuk zakat. Pertanyaannya, bagaimana orang itu berzakat tetapi dalam dirinya itu memiliki rasa pamer. Contoh, saya mau zakat agar dikira saya itu orang yang Islami atau orang yang suka ngasih zakat gitu. Intinya gitu. Gimana, Dad? Ya, terima kasih Pak Zidni ya. Semua amal Pak Zidni ya, itu kita harus dasarkan pada sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niatnya. Terkhusus zakat disebutkan ya di dalam Al-Qur'an itu, kalau orang zakatnya ada pamrih ya. Bahkan kadang itu orang yang ngasih zakat itu justru apa ya? Banyak. Sampean pernah lihat kasus orang berdesak-desakan, ini kan kasihan mustahik ya. Ya. Mustahik itu yang menerima, yang berhak menerima zakat. Ya. Mestinya kita muliakan, kita berikan ke rumahnya, justru ada banyak kasus yang meninggal. Ini kan walaupun dengan tidak sengaja dengan menyakiti. Kalau sampai ada niat yang tidak sesuai, kemudian bahkan menyakiti, ya, pahalanya hilang, tidak ada apa-apanya, tidak ada pahalanya, persis sama seperti debu yang nempel di batu kena hujan. Bahkan hikmah dari puasa yang jenengan sampaikan tadi bisa kurang sempurna. Ya itu kalau zakat fitrah tadi. Ya. Luar biasa ya hikmah untuk orang yang berzakat. Kemudian juga untuk saling bisa memberikan silaturahim. Orang yang kita kasih zakat itu justru nanti akan semakin erat hubungannya dengan kita. Ya, ini kan untuk mempererat antara si kaya dan si miskin. Ya mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir, untuk hikmah bagi yang si penerima zakat itu apa saja, Dat? Terakhir, pertanyaan terakhir. Ya tentu orang yang mustahik zakat itu adalah orang-orang yang dari segi ekonomi kekurangan, Pak Cik. Ya. Maka ketika mendapatkan zakat dari si muzaki, gembiranya itu luar biasa ya. Yang mestinya nanti hari raya kadang belum ada yang buat untuk kopat, belum ada. Ini ada alhamdulillah zakat, senyum Pak Zidni ya. Iya, luar biasa. Sumringah Pak Zidni ya. Kita senangnya, kebahagiaannya sama. Baik orang yang miskin ataupun kaya, ketika mendapatkan zakat, waduh, dia akan hikmahnya di situ Pak Zidni. Saling mempererat hubungan. Ya. Ini mungkin karena waktunya sudah mepet, karena kita dibatasi 15 menit waktu ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat dilihat ya, dapat tertular. Amin. Kepada channel MTSN 10 Banyuwangi ini pada khususnya. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel MTSN 10 Banyuwangi, dan jangan lupa bahwasanya untuk PBDB MTSN 10 Banyuwangi telah dibuka. Mari yang ingin
daftar ke MTSN 10 Banyuwangi, segera daftarkan. Jangan lupa. Mungkin itu dari kami tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi